أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Islam itu adalah rahmat Allah. Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi tidak ada keraguan kita dalam memeluk agama Islam. Istilah bahasa Arab Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslim islama, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Itulah Islam. Dan untuk secara hakikatnya Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Allah menciptakan seisi alam, langit dan bumi beserta isinya dan makhluk-makhluknya itu dengan rahmat Allah. Maka dibilang rahmatan lil alam. Dan asal kata agama, jadi agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gama itu kacau. Jadi artinya kalau kita gabung tidak kacau ya. Kenapa dibilang tidak kacau? Kenapa hidup ini kalau tidak ada agama itu tidak ada aturan namanya. Jadi Allah menurunkan agama Islam ini yang rahmatan lil alamin supaya manusia ini hidup dengan aturan, supaya tidak kacau balau ya. Seperti itu. Ada aturan di akhirat dan ada aturan di dunia. Jadi untuk aturan-aturan Islam ini kita untuk dunia dan akhirat. Dan kalau untuk di dunia, aturan itu dengan undang-undang ya. Jadi di dunia sendiri juga ada undang-undang. Dalam suatu negara diatur dengan undang-undang. Nah, untuk menuju antara dunia dan akhirat itu dengan agama, itu dengan Islam ya. Supaya kita ini tersusun, supaya ini kita rapi dalam menjalani kehidupan ini, supaya punya aturan. Kenapa? Kalau tidak ada agama, seperti di Arab sana itu waktu zaman jahiliyah, waktu zaman Rasulullah menyebarkan agama. Kenapa? Untuk membenahi akhlak-akhlak, karena zaman jahiliyah waktu itu masih banyak menyembah berhala, bahwa berhala dan patung-patung itu dianggap Tuhan. Itu kenapa para nabi, para rasul diturunkan di Arab sana. Tujuan itu untuk memperbaiki akhlak dan untuk beriman satu hanya kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Dan kalau kita artikan lagi, kata Islam itu ada 5 huruf ya. I itu Isa, S itu subuh, L itu lohor atau johor ya, lohor. A itu asar, M-nya maghrib. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama baru. Seperti itu. Jadi disempurnakan oleh Allah dengan firman tersebut bahwa nikmatku. Jadi Islam itu adalah sebagai nikmat Allah dan diridhoi oleh Allah. Nah, kemudian surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kita dalam Islam itu dianjurkan kenapa harus saling bersilaturahmi,
Jadi kenapa istilahnya di dalam Islam itu damai, rukun, walaupun diistilahkan tidak berbeda agama ya. Yang penting kita ada kerukunan dan ada toleransi ya, dalam arti semua itu mempunyai haknya masing-masing. Karena apa? Hidup ini adalah pilihan. Hidayah itu Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Allah akan memberi hidayah kepada siapapun yang dia tuju, yang dia inginkan. Bersyukur kita bisa masuk Islam, itu kita sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada bul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Nah, sudah dijelaskan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya hanya satu golongan, dan yang lain celaka. Jadi yang selamat itu hanya satu golongan. Nah, ada para sahabat bertanya, siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Nah, lalu Rasulullah menjawab, mereka lah ahlul sunnah wal jamaah. Nah, kemudian mereka bertanya lagi, wahai Rasul, apakah ahli sunnah wal jamaah itu? Nah, Rasul menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Itu jadi istilahnya yang diajarkan oleh Rasul dan diamalkan beserta para sahabat Rasul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita mengamalkan, jadi kita mengikuti ajaran-ajaran Rasul yang telah diajarkan kepada kita sampai saat ini. Jadi yang saya khawatirkan adalah sekarang ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam atau aliran-aliran Islam yang saya juga tidak paham. Kenapa? Kok bisa kita membunuh sama manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah? Dibilang jihad. Dari mana jihad? Rasul sendiri aja, dia itu tidak mengganggu, dia dakwah mengajarkan Islam itu dengan damai, saudara-saudaraku, tanpa ada pertumpahan darah, kecuali Rasulullah itu diserang, diperangi. Nah, itu Rasul wajib berperang. Tapi kalau tidak mengganggu untuk Rasul dan umatnya ibadah, Rasul tidak akan melawan, tidak akan menyerang. Jadi seperti itu ya, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak boleh memaksa agar orang untuk masuk Islam. Kalau mengajak atau memperingati, silakan. Kenapa? Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Dan juga dalam Quran di surat Az-Zariyat ayat 55 ini Allah berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita memperingati atau kita istilahnya mengajak tidak apa-apa, tapi tidak boleh dipaksakan, saudara. Tidak boleh memaksa, karena ketentuan seperti itu. Dikatakan oleh Rasulullah itu, umatku akan terpecah menjadi 73 bagian, dan hanya satu yang selamat atau beruntung. Gitu. Jadi sisanya kemana? Itu yang kita pertanyakan. 72-nya itu golongan itu kemana? Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, disinilah kita pentingnya, kita harus paham, karena belajar ilmu di dunia pun kita sendiri harus ngerti. Supaya kenapa? Kita tidak dibohongi. Gitu. Kalau kita tidak paham, nanti 1 tambah 1 5. Tapi kalau kita tahu ilmunya, 1 tambah 1 ya 2. Begitupun kita mempelajari ilmu Allah azza wa jalla, subhanallah wa bihamdihi.
Nah, seperti itu saudara. Jadi janganlah kita mengikuti aliran-aliran tidak jelas. Jadi kata Allah, barang siapa yang ingin berjumpa denganku, contohlah Rasulullah. Kenapa? Jadi Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan untuk kita. Kenapa? Dari kesabaran, dari ketaatan, dari ketauhidan yang paling dipercaya gelarnya Allah Subhanahu. Bahkan dikisahkan Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena saking kecintaannya dengan Tuhan. Kira-kira kita gimana sebagai manusia? Rasulullah itu adalah jaminan surga. Apalagi dengan kita yang tidak ada jaminan apa-apa. Rasulullah itu jaminan surga aja masih mengerjakan sholat, dan sholatnya lama. Saking lamanya dikisahkan dari hadis itu, sampai kaki baginda Nabi itu sampai pada bengkak. Itu yang sudah jaminan surga. Karena apa? Karena bukan itu, karena kecintaannya. Cinta Rasul itu pada Allah. Nah, itulah yang kita contoh. Gimana kita cinta kepada Allah kalau tidak ada pengorbanan? Makanya cinta tanpa pengorbanan itu adalah nonsen, bohong. Kita cinta pada kekasih, pada pacarnya butuh pengorbanan. Katanya cinta pada Allah tapi nggak ada pengorbanan. Subhanallah. Ya mari saudaraku semua, kiranya sampai di sini penjelasan dari saya. Bukan berarti saya merasa pintar atau hebat, bukan. Itu kita saling mengingatkan, kita saling belajar. Supaya kenapa? Supaya kita saling asah, saling asih, saling asuh. Kenapa? Ilmu Allah sangat luas. Tidak ada orang yang istilahnya tinggi ilmunya atau hatam Quran. Tidak ada hatam, tidak akan sampai manusia. Quran itu tidak akan habis ya untuk dilepas. Jadi ilmu Allah terluas. Manusia paling hebat, paling sakti itu diibaratkan hanya setetes air dibanding ilmu Allah yang sebesar lautan. Tidak ada arti. Maka manusia ini tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti, tidak ada yang tinggi. Itu. Jadi tidak akan habis ilmu Allah itu dilepas. Ya seperti itu saudaraku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apa. Karena saya ini hanya ada manusia. Kalau memang ada kebenaran itu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.